Assalamualaikum Bang Jali. Yes, waalaikumsalam. Aduh, gimana kabar kita? Alhamdulillah Oke. sehat ya. Izin nih Bang Jali, informasi katanya 28 besok mau ada agenda aksi lagi nih Bang Jali. Oh jadi gini, kami Lagi. bersama teman-teman dari Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia DPR RI, kemudian juga salah satu organisasi yang baru kita bangun yaitu Wadah Perjuangan Emak-emak, namanya, yang kita beri nama Persatuan Emak-emak Indonesia Permindo. Nah, dua lembaga laki-laki dan perempuan ini menyatukan keinginan untuk menginisiasi aksi unjuk rasa damai yang insya Allah rencananya dalam rangka menyambut Sumpah Pemuda yang ke-93 di Patung Kuda, Bundaran Patung Kuda. Oh gitu, siap. Terus muatan agenda aksi besok tuh sebenarnya apa Bang Jali? Yang pertama kita ingin mengingatkan kembali tentang makna dan arti serta tujuan mulia dari Sumpah Pemuda, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia belum berdiri pada tahun 1928 saat itu. Seluruh pemuda itu di Indonesia berikrar yang kita sebut Sumpah Pemuda. Nah, di dalam rangka memasuki 93 tahun Sumpah Pemuda ini, kita ingin mengembalikan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh para leluhur kita, para founding father kita, para alim ulama kita, para pahlawan kita, sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945 yang dituangkan dalam pembukaannya tentang Pancasila, ya kan? Kemudian di dalam konsepsi berbangsa dan bernegara itu juga termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai platform kita berbangsa dan bernegara. Nah, saat ini di usia yang ke-93 atau 76 tahun Indonesia merdeka, kita melihat, kami ini semua melihat bersama emak-emak bahwa tujuan kita berbangsa dan bernegara ini jauh kita melenceng dari apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita saat itu. Mantap, siap Bang Jali. Nah, menurut Bang Jali saat ini paradigma yang terjadi pada sebagian besar anak bangsa, khususnya generasi milenial nih, terkait dengan nasionalisme, pemahaman berbangsa dan bernegara, Pancasila dan lain sebagainya, seperti apa fakta realitanya? Jadi gini, saya salah satu ya, bukan kalian. Saya adalah salah satu putra Betawi, ya kan? Salah satu anak bangsa yang terus berusaha melakukan akulturasi budaya, kemudian alih teknologi dan sebagainya. Artinya orang yang tidak alergi dengan teknologi pembaharuan. Sebut saja misalnya sekarang di era globalisasi, kemudian di era informasi teknologi IT yang sudah begitu demikian pesat ya, bahkan bisa disebut dunia tuh di ujung jari. Nah, ini satu keprihatinan kita khususnya pada adik-adikku, mahasiswa, para pemuda, para generasi istimewa calon penerus bangsa. Tentunya bukan saya mau menolak peralihan atau peradaban teknologi baru. Nah, ini teman-teman kita, adik-adik kita para milenial, khususnya saya perhatikan mungkin juga termasuk anak ponakan saya, tetangga saya ya. Jadi mereka nyaris tidak mau mempelajari tentang perjalanan bangsa secara historis. Mereka sudah terkontaminasi oleh arus globalisasi, kemudian standar hidup mereka dan pola pikir serta paradigma tadi yang tadi ditanyakan oleh Bung Andi ini, mereka seakan-akan mengklaim dunia ini bahwa gue ini
warga dunia nih. Gue nih manusia global. Nah, ini yang kita prihatinkan. Makanya kenapa DPR RI dan Permindo serta beberapa ormas lainnya memberi tema, saya ingin mengembalikan Indonesia seperti tujuan kita berbangsa dan bernegara. Mantap. Maka Aliansi Selamatkan Indonesia yang diinisiasi oleh DPR RI dan Permindo serta gerbong-gerbong ormas yang lain ini mengajak kita dengan tema aksi damai memperingati Sumpah Pemuda yang ke-93 besok. Kita mengusung tema kembalikan Indonesiaku. Mantap. Oke, selamat dan sukses Bang Jali. Nah, untuk terakhir himbauan Bang Jali untuk acara besok yang kita selenggarakan gimana Bang Jali? Untuk kawan-kawan dan ormas-ormas lainnya. Begini. Jadi terima kasih kepada beberapa ormas yang sudah memberi konfirmasi kepada kita untuk sama-sama bergabung, karena ini juga bukan unjuk rasa yang personal, institusional atau kelompok tertentu, tapi ini memang merupakan hajat nasional. Yang terakhir nih Bang Jali, apa pesan-pesan dan kesan serta himbauan Bang Jali untuk kawan-kawan ini untuk rencana agenda kegiatan besok 28 Oktober besok Bang Jali? Kesan yang saya dapat gini dari teman-teman, baik itu adik-adik mahasiswa ya, para pimpinan-pimpinan ormas, ketua umum ormas, komunitas, sekjen ormas yang sudah menyatakan bergabung dengan kita dalam Aliansi Selamatkan Indonesia asli, termasuk juga para dosen, para purnawirawan mahasiswa yang menurut saya memang nggak banyak ya, jadi sedikit dari sekelompok masyarakat kita yang masih memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap perjalanan bangsa ini. Banyak persoalan-persoalan bangsa yang saat ini terjadi yang perlu disikapi agar bagaimana kita bisa mengembalikan Indonesia kepada titik tolak cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945 yang tentunya sekurang-kurangnya ada upaya-upaya pencerdasan terhadap bangsa, kemudian pemberian lapangan pekerjaan serta kesejahteraan. Yang tidak boleh dipungkiri adalah penegakan hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan berdasarkan falsafah bangsa kita yaitu Pancasila, dan maka menjaga keutuhan pluralisme Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, para pimpinan-pimpinan organisasi masyarakat, kemudian LSM serta komunitas yang sudah bersama-sama memang kita bergabung, dan saya berharap aksi-aksi yang damai konstitusional ini bisa diselenggarakan di 514 kabupaten kota. Ya, mudah-mudahan bisa di 514 kabupaten kota secara serentak menyatakan sikap kembali kepada ikrar Sumpah Pemuda seperti sebagaimana diikrarkan sumpah tersebut oleh pemuda-pemuda yang mungkin saat ini tulangnya saya sudah tidak ada. Perlu kita sadari bahwa negara ini merdeka memang bukan untuk orang-orang kaya, bukan untuk konglomerasi, bukan untuk para kapitalis. Justru kita Sumpah Pemuda mengiklami kemerdekaan untuk lepas dari penjajahan, lepas dari kolonial, lepas dari konglomerasi, lepas dari kapitalis. Bahkan yang kita sekarang khawatirkan adalah timbulnya dan berkembangnya, kalau dulu saya menyebutnya ideologi menyimpang, tapi saat ini secara eksplisit sudah kelihatan langkah-langkah serta gaya-gaya yang biasa orang menyebutnya tim lahirnya komunis gaya baru. Nah, itulah kira-kira gambaran dari Aliansi Selamatkan Indonesia yang akan mengusung 3 pernyataan sikap. Yang pertama adalah meluruskan kembali
niat dan cita-cita luhur perjalanan bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kita menolak kolonialisme dan kapitalisme gaya baru. Dan yang ketiga, sikap kita yang terakhir adalah menolak berkembangnya ideologi komunis gaya baru. Nah, untuk itu kita mengajak saudara-saudaraku semua untuk bagaimana kita peduli terhadap perkembangan bangsa ini. Wabil khusus kepada adik-adikku tercinta, generasi muda dan para mahasiswa, Anda adalah generasi-generasi istimewa harapan kami, di mana tidak lama kami akan meninggalkan kalian dan kalianlah adalah sebagai generasi penerus bangsa ini. Nah, kita ingin Indonesia ke depan memiliki generasi penerus yang cerdas, kuat, berintegritas maksud saya, dan bertakwa. Karena dengan ketakwaan ini saya punya keyakinan bahwa Indonesia ke depan akan menjadi sebuah negara percontohan dunia. Perlu kita ingat bahwa hanya di Indonesia lah yang salah satu negara yang memiliki ribuan pulau, ratusan suku, Dan diikat dalam satu sumpah ya Bang ya? Dan diikat dalam satu sumpah, yaitu Sumpah Pemuda. Yang tentunya ini merupakan satu-satunya negara kepulauan dengan ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah dan sebagainya, serta mohon maaf, cuma di Indonesia lah satu-satunya negara yang memiliki agama lebih dari 5. Betul ya? Nah, kalau di negara-negara lain kita lihat di belahan-belahan, bahkan bukan negara tapi benua, misal Australia paling ada 3 agama, kemudian Asia yang lain juga tidak seperti di Indonesia. Nah, kita ingin generasi kita, khususnya adik-adikku mahasiswa, menjadi generasi-generasi yang tangguh, kuat dan bertakwa, agar Indonesia ke depan betul-betul menjadi negara percontohan dunia. Nah, untuk itu kepada adik-adikku mahasiswa, para emak-emak, para saudara-saudaraku semua yang kebetulan insya Allah besok akan melakukan aksi unjuk rasa peringatan Sumpah Pemuda ini di daerah, silahkan dilakukan. Karena ini adalah hak kita sebagai warga negara yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang, bahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Siap. di dalam masa-masa akhir pandemi COVID-19 ini, ya tentunya kita tetap harus menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya untuk kepentingan juga kita memelihara kesehatan kita dan keselamatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tapi ingat ya, jadi maksud saya gini, jadi jangan sampai pandemi COVID-19 ini menjadi sebagaimana yang diplesetkan oleh orang-orang di isu-isu yang berkembang, pandemi katanya kan. Nah, saya juga berharap kepada pihak Aparatur keamanan, dalam hal ini pemerintah ya, baik itu Satpol PP maupun polisi dan sebagainya di seluruh tanah air, untuk tidak menjadikan protokol kesehatan atau alasan pandemi COVID dan sebagainya ini menjadi benar adanya dugaan-dugaan bahwa ini adalah strategi pembungkaman terhadap suara-suara keadilan yang disuarakan oleh rakyat. Pengkebirian demokrasi dan informasi, gitu ya Bang ya? Ya kurang lebih begitu. Kalau saya pribadi lebih mengistilahkan, dalam istilah saya itu pembungkaman. Siap. Nah, jadi ini kan juga banyak keanehan-keanehan. Bahkan kalau saya sering mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah virus tercerdas di dunia sepanjang peradaban manusia. Karena bisa diatur ya Bang. Dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik itu baru COVID-19 yang bisa turun menjelang Idul Fitri misalnya. Ya ini kan sebuah kejadian yang sangat fenomenal menurut saya. Maka saya pernah mengatakan bahwa
apakah memang benar COVID-19 ini adalah makhluk tercerdas di dunia? Di Arab Saudi sekarang udah buka, orang umroh, haji dan sebagainya. Di Eropa orang udah buka bola, tapi di Indonesia kan unik nih, menjadi unik. Nah untuk itu kepada aparat keamanan, khususnya saudara-saudaraku, adik-adikku para pihak polisian, saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa gini, bahwa bangsa ini dibangun oleh para pahlawan kita, ya kan, dengan darah yang tertumpah, air mata dan tulang belulang yang terpendam ini demi sebuah cita-cita yang luhur dalam rangka keluar dari penjajahan, keluar dari kolonial Belanda waktu itu ya. Nah, kemudian saat ini kita ingin bahwa polisi dan TNI atau TNI dan Polri tetap menyatu manunggal dengan rakyat. Jangan sampai TNI dan Polri ini menjadi alat kekuasaan. Sepakat. Ya, jadi kita menghimbau dan berharap kepada TNI dan Polri untuk bersatu padu, manunggal dengan rakyat demi keutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, sebagaimana moto mereka memang ya, profesionalisme di depan ya Bang ya. Sekarang itu udah meningkat. Kalau dulu ada kita kenal dengan istilah Tribrata. Ya. Melayani, mengayomi dan melindungi. Sekarang ditambah promoter, profesional, profesional, modern, terpercaya. Nah, dalam konsepsi yang dibangun oleh pihak kepolisian, mestinya dia benar-benar profesional, ya kan, modern dengan teknologi dan sebagainya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dan terpercaya itu loh, terpercaya. Jadi memang dibangun sebuah trust building ini, pembangunan kepercayaan terhadap pihak kepolisian. Demi Allah, hari ini kita lemes saya, di mana masyarakat tuh nyaris hampir tidak percaya kepada pihak kepolisian. Ini jangan sampai terjadi, karena pemerintah ini, sebut saja pemerintahan Jokowi, bisa saja berhenti dan berganti, tapi TNI dan Polri itu harus akan selalu ada selama negara ini berdiri. Begitu ya Bang ya? Lebih dari itu. Ya. Jadi bahwa TNI dan Polri harus menyatu dengan rakyat dalam rangka menjaga Ibu Pertiwi dan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik. Siap Bang Jali. Sampai ketemu di 28 Oktober ya Bang ya? Baik. Ya, Oke, salam perjuangan Bang. Salam perjuangan. Iya. Merdeka. Merdeka. 100%. Allahu Akbar.